Akan tetapi harus kita pahami bersama ada kebenaran yang bersifat mutlak, yaitu firman-firman Allah SWT dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ada juga yang bersifat relatif, yaitu pemahaman dari para alim ulama, penafsiran dari para alim ulama, pengalaman-pengalaman beliau, pengamalan-pengamalan beliau dan sebagainya. Itu bagaimanapun sifatnya relatif. Berbeda-beda memang, berbeda-beda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulil karim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT, ulama telah menerangkan bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa hendaknya kita itu mentaati Allah, mentaati Rasulullah dan ulil amri di antara kita. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bersifat mutlak. Ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga bersifat mutlak. Kemudian ketaatan kita kepada ulil amri mengikut, ya, seandainya ulil amri kita memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan Rasulullah SAW, maka akan kita ikuti. Jadi sifatnya relatif. Yang mutlak adalah ketaatan kita kepada Allah SWT, ketaatan kita kepada Rasulullah SAW. Kebenaran yang telah Allah SWT firmankan dalam Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu sifatnya mutlak benar. Kemudian difahami oleh para alim ulama sesuai dengan kompetensinya masing-masing, sesuai dengan latar belakang masing-masing, sesuai dengan pengalaman pribadi masing-masing, sesuai dengan pengorbanan mereka masing-masing, sesuai dengan kedekatan mereka masing-masing. Kemudian muncullah berbagai macam penafsiran, pemahaman, amalan-amalan yang sumbernya adalah dari perintah Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW. Kita hanya mengikuti saja apa yang telah disampaikan oleh para alim ulama. Tidak mungkin ya, kita langsung bisa memahami Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW tanpa melalui beliau para alim ulama. Tidak mungkin ya. Kalaupun kita paksakan, akan terjadi fitnah yang sangat besar. Kita harus mengikuti jalur ini. Akan tetapi harus kita pahami bersama ada kebenaran yang bersifat mutlak, yaitu firman-firman Allah SWT dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ada juga yang bersifat relatif, yaitu pemahaman dari para alim ulama, penafsiran dari para alim ulama, pengalaman-pengalaman beliau, pengamalan-pengamalan beliau dan sebagainya. Itu bagaimanapun sifatnya relatif. Berbeda-beda memang, berbeda-beda. Ya. Sehingga memudahkan kita untuk mengamalkan dengan keragaman yang Allah SWT telah kehendaki pada diri kita masing-masing, kita jadi mudah. Ya. Sehingga keragaman, perbedaan ini sebetulnya satu rahmat dari Allah SWT. Ya. Allah menciptakan kita itu dengan perbedaan-perbedaan. Ini sudah fitrahnya kita. Dan itu di balik itu ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita diciptakan sama semua.
semua jadi dokter. Itu pasiennya siapa? Semua jadi petani, ya. Lalu nanti akan membeli barang-barang pertanian siapa? Semua jadi pedagang. Tidak mungkin. Diciptakan kita SWT itu memang dengan perbedaan-perbedaan. Tetapi yang penting perbedaan-perbedaan itu tidak membuat kita kemudian terpisah-pisah, melainkan justru dengan adanya perbedaan-perbedaan itu kita akan menjadi satu, saling membutuhkan, saling memahami, ya, saling memerlukan, saling tolong-menolong dengan kesatuan hati. Ya. Jadi penting sekali. Artinya kita harus mengedepankan perintah Allah SWT. Kita harus mengedepankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Baru kemudian di belakangnya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi jangan pernah dibalik, ya, jangan pernah dibalik. Kita tetap harus mengedepankan. Bagaimanapun Allah SWT telah memerintahkan seperti apa kan Nabi mencontohkan, ya sudah, ya itu mutlak. Contohnya misalnya menuntut ilmu. Dari mana kita tahu bahwa itu adalah perintah Allah? Dari mana kita tahu bahwa itu sunnah Rasul? Ya. Kalau tidak dengan kita belajar menuntut ilmu. Kemudian ulama menyampaikan, ya, belajar yang sempurna itu ya harus berhadapan-hadapan dengan guru, harus langsung, supaya tidak timbul efek-efek yang tidak diinginkan. Harus langsung ketemu dengan guru, harus sanadnya jelas, ya. Tetapi pada kenyataannya tidak semua orang bisa seperti itu. Mungkin karena kesibukannya sehingga waktunya tidak ada untuk bisa berhadapan langsung dengan ulama, ya. Karena tempatnya yang sangat jauh sehingga tidak bisa memungkinkan untuk bisa rutin istiqomah kita hadir dalam majelis taklimnya. Maka kemudian ada sarana-sarana, ya. Memang sempurnanya seperti itu, berhadapan-hadapan langsung, ya, secara istiqomah dan sebagainya. Itu secara sempurna, targetnya seperti itu. Akan tapi itu adalah sesuatu yang tidak semua orang bisa. Nah, dalam hal ini ya sudah, pokoknya Allah SWT memerintahkan kepada kita, ini sifatnya mutlak. Allah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Jangan sampai kita kemudian tidak tahu tentang agama, tidak tahu cara pengamalan secara sunnah, sehingga kita beragama tetapi mengikut hawa nafsu, atau kita akan tersesat, ya, karena tidak mengerti agama. Kita kira itu agama, ternyata bukan. Nah, yang penting itu ya sudah, kita kerjakan semampu kita. Kita bisanya lewat media sosial, manfaatkan media sosial ini, ya. Manfaatkan. Insya Allah, ya, insya Allah, selama apa yang disampaikan itu benar-benar firman Allah SWT, selama yang disampaikan itu benar-benar sunnah Rasul, insya Allah itu hanya sarana saja. Ya, memang tidak sempurna sebagaimana kita berhadapan-hadapan langsung, berada dalam majelisnya. Ya, banyak keutamaan-keutamaan yang Allah akan berikan kepada orang yang betul-betul hadir di dalam majelis tersebut. Ya. Akan tapi daripada tidak sama sekali, ya, jangan kemudian berpikiran terbalik, ya, harus seperti ini, harus seperti ini. Kalau tidak seperti itu tidak sah, tidak diterima, bahkan dosa. Kalau seperti itu namanya kita telah membalik sesuatu yang urutannya itu harusnya Allah, Rasulullah, baru kemudian ulil amri. Dan ketaatan mutlak hanya kepada Allah, kepada Rasulullah, baru kepada ulil amri. Ya. Jadi yang penting kalau Allah SWT perintahkan taklim, yang penting Allah SWT, Rasulullah telah mengajarkan pentingnya menuntut ilmu. Tidak ada alasan untuk tidak menuntut ilmu. Soal kemudian yang lain-lain itu ya sesuai dengan kemampuan kita. Mampu kita hadir di majelis taklim, monggo, ya. Mampu kita berhadapan langsung, monggo. Mampu kita istiqomah, monggo. Tapi yang penting harus dikerjakan ini, jangan sampai ditinggalkan, ya. Jadi jangan dibalik.
Pokoknya harus berhadapan-hadapan langsung, kalau tidak itu tidak sah, berdosa besar dengan syarat ini, syarat itu, syarat itu. Tidak begitu ya. Jadi kita harus menempatkan segala sesuatu itu sesuai dengan urutannya. Kata ulama, permasalahan kita di dunia ini sangat-sangat sederhana sekali. Sangat-sangat sederhana sekali. Dan timbulnya berbagai macam masalah-masalah itu hanya karena kita salah meletakkan saja. Akhirat itu kan di depan kita, dunia kan di belakang kita. Kita sudah melewati ya dunia kita masing-masing dan kita pasti akan menuju kepada akhirat kita masing-masing. Nah, ini letaknya akhirat di depan, dunia di belakang. Kata ulama, permasalahan yang ada itu sumbernya dari kita salah meletakkan. Urutannya harus akhirat di depan, dunia di belakang, itu kita balik. Kita letakkan dunia di depan, akhirat di belakang. Nah, ya akhirnya timbul fitnah, timbul berbagai macam masalah. Dan ini sederhana sekali, kita kembalikan saja ya. Letakkan akhirat di depan, dunia di belakang. Kalau itu Allah yang memanggil, Allah yang memerintahkan, Kanjeng Nabi sudah memerintahkan, udah kerjakan saja, kerjakan. Kerjakan ya. Ini mutlak, perintah Allah SWT mutlak. Sunnah Kanjeng Nabi mutlak, kerjakan. Nah, baru kemudian kita ya, mengikut tadi ya, kemampuan kita, kesiapan kita. Memang betul para alim ulama telah memberikan arahan-arahan, tertib-tertib ya, memberikan pedoman-pedoman supaya bisa menyempurnakan ketaatan kita, menyempurnakan amalan kita, menyempurnakan kehidupan kita ya, dengan kefahaman beliau tentang masalah agama ya. Tapi itu sifatnya relatif, artinya apa? Berbeda-beda kesiapan kita, pemahaman kita ya, kemampuan kita beda-beda masing-masing. Nah, maka syukur kalau kita bisa mampu mengikuti sepenuhnya. Syukur kita bisa mengikuti apa yang telah disampaikan oleh para alim ulama. Tapi itu sifatnya relatif, berbeda-beda, masing-masing kita itu beda-beda. Yang penting udah, kalau itu perintah Allah SWT, kalau itu sunnah Rasul, kerjakan ya. Dengan terus kita berusaha ya, memperbaiki diri. Dengan arahan dari para alim ulama, dengan pedoman, dengan bimbingan dari para alim ulama, kita kemudian akan mendapatkan sesuatu yang terbaik. Tapi jangan sampai kemudian karena tadi perbedaan pemahaman, perbedaan cara berpikir, perbedaan pengamalan, perbedaan pendekatan, lalu kita kemudian tidak saling kenal mengenal, lalu kemudian kita pertentangkan, lalu kemudian kita jadi bermusuhan. Nah ini yang sebetulnya ditunggu-tunggu oleh setan. Ya, umat Islam itu akan dihancur leburkan dengan cara seperti ini. Sesuatu yang beda itu bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Ya. Beda pemahaman, beda pendekatan, beda pengamalan, ya. Beda metode, itu hanya beda itu saja. Tapi intinya sama, sumbernya sama. Melaksanakan perintah Allah, mengikuti sunnah Rasul. Itu saja sudah. Ya. Maka dengan kita berlapang dada, ya kita tetap satu hati, insya Allah. Karena yang akan bisa menyelamatkan kita dari segala macam ya masalah itu ya hanya Allah, pertolongan Allah SWT. Kapan Allah SWT akan menolong kita? Apakah Allah SWT akan menolong kita ketika seluruh umat manusia menjadi muslim semua? Tidak. Apakah Allah SWT baru akan menolong kita ketika umat Islam amalannya sempurna semua? Tidak. Apakah Allah SWT baru akan menolong kita ketika fikir kita sama, amalan kita sama, ya, mazhab kita sama semua? Tidak. Itu sudah menjadi kehendak Allah. Kita dibikin dengan berbagai macam perbedaan, itu sudah kehendak Allah. Di balik itu yakin pasti ada hikmahnya, dulu itu pasti ada hikmah yang sangat besar. Ya. Pertolongan Allah SWT akan datang
ya, meskipun kita ya masih banyak yang belum mendapatkan hidayah, umat Islam sendiri masih banyak yang belum mengamalkan agama dengan sempurna, ya, karena kepahaman, karena kekurangan, karena ya macam-macam. Kemudian umat Islam sendiri masih berbeda-beda di dalam memahami agama dengan perbedaan mazhab dan sebagainya. Masih berbeda dalam hal pendekatan, semuanya beda. Tetapi Allah SWT akan tolong diri kita, dan hanya pertolongan Allah SWT inilah yang akan menjamin kita akan bisa selamat bagi dunia akhirat, akan dimenangkan ketika kita walaupun berbeda-beda pemikiran, pengamalan dan sebagainya, tetap satu hati. Tetap satu hati, ya. Tetap kita dalam rangka niat untuk taat kepada Allah SWT, ikut cara Rasulullah. Perbedaan ada, tetap menjadikan kita tetap satu hati. Nah, ketika kita satu hati inilah, dan ini sangat mungkin dan memang harus wajib kita tetap berusaha menjaga kesatuan hati. Ya, jangan sampai kemudian kita berpecah belah. Dan ini wajib. Ya. Kalau yang lain-lain memang Allah SWT jamin, Allah menjamin umat Islam tidak akan dibinasakan. Seperti apa itu Israel akan membumi hanguskan Gaza, melenyapkan orang-orang Palestina, seperti apa? Tapi Allah SWT jamin tidak akan lenyap, bahkan nanti akan dimenangkan. Justru mereka yang akan dibinasakan semuanya, orang-orang Zionis tersebut, ya. Tetapi Allah SWT tidak menjamin. Kalau umat Islam itu satu hati, tidak ada jaminan, ya. Kecuali harus kita, itu artinya kita harus sungguh-sungguh, ya. Sungguh-sungguh mau, ya. Kemauan, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ya. Kita memang harus upaya sungguh-sungguh, benar-benar, ya, sungguh-sungguh untuk menyatukan hati kita. Nah, ketika kemudian kita berusaha satu hati, menyatukan hati, nanti Allah SWT baru akan tolong kita. Tapi selama itu, ya, pertolongan Allah SWT belum sepenuhnya. Nah, sehingga kita selalu dikalahkan terus. Ya, mengapa kita itu dikalahkan oleh musuh-musuh Islam? Karena umat Islam belum satu hati, ya. Masih melihat kepada perbedaan-perbedaan dan masih mempermasalahkan perbedaan-perbedaan, masih mempertentangkan, ya. Masih merasa paling baik sendiri, paling benar sendiri, menyalah-nyalahkan yang lain. Nah, ini, ya, selama kita seperti itu, selama itu pula Allah SWT tidak memandang pada diri kita. Dan selama itu pula kita akan selalu dikalahkan. Oleh karena itu marilah, ya, kita perbaiki diri kita, ya, kita kedepankan, ya, ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah. Udah, yang penting kalau itu perintah Allah, itu sunnah Rasul, kerjakan, ya. Kemudian dengan sempurnanya, ya tadi, target, sifatnya target. Kita kepada alim ulama masing-masing, mazhab masing-masing, pemikiran masing-masing, itu sifatnya target, ya. Syukur kalau kita bisa mencapai target sempurna. Tapi jangan kemudian kita merasa lebih baik, aku nih lebih baik daripada kamu, ya. Aku lebih tertib, ya. Aku lebih sesuai dengan arahan-arahan, ya. Kamu enggak. Nah, kalau sudah seperti itu kesombongan, itu hati-hati, ya. Itu bentuk tipu daya iblis, laknatul alaih. Iblis kayak apa? Tidak ada yang bisa menyaingi iblis pada waktu itu dalam hal ibadahnya, ilmunya. Tidak ada yang bisa menandingi. Malaikat sekalipun tidak bisa. Tetapi kemudian iblis punya sifat sombong. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Ini hati-hati, ya. Jadi kita itu ngaku sajalah, ya Allah, aku banyak dosa. Ya memang kita banyak dosa kepada Allah. Ya Allah, aku tidak tahu. Memang kita tidak tahu, ya. Ya Allah, aku banyak salah. Memang kita banyak salah, ya. Ya Allah, aku banyak melakukan kemaksiatan. Memang banyak, cuman kita nggak sadar, ya. Tidak diakui saja. Maka kita ngaku saja sudah. Dengan kita ngaku apa adanya, keadaan kita sebenarnya bahwa kita tidak mampu, tidak bisa, tidak tahu, tidak punya apa-apa, tidak bisa melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang, akan diampuni dosa-dosa kita.
dan akan dibimbing menuju jalan yang diridhai Allah SWT. Sehingga insya Allah ya Allah SWT akan berikan keridhaan kepada diri kita dan kita pun ridho kepada Allah SWT, dan insya Allah kita nanti akan didudukkan ya, sebagaimana Allah mendudukkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena para sahabat telah ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada mereka. Ya, bagaimana kita mendapatkan ridho Allah? Ya kita harus ridho dulu ya. Dengan keadaan kita yang berbeda-beda ini kita harus ridho. Itu dibalik itu ada kehendak Allah SWT. Kita dibikin beda-beda, itu Allah yang berkehendak. Kita ridho. Kemudian kita berusaha untuk bagaimana tetap satu hati. Barulah nanti Allah SWT akan ridho. Kalau kita sudah ridho, Allah SWT akan ridho, dan ketika Allah ridho, ketika Allah SWT melihat hati kita betul-betul satu, Allah tolong, dimenangkan kita, pasti dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun. Ya. Marilah ya, kita mulai dari diri kita masing-masing, mulai dari yang kita mampu, dan saling mengajak mengingatkan, sehingga insya Allah Allah SWT akan satukan hati kita, Allah SWT akan ridhoi diri kita, dan Allah SWT akan menangkan diri kita, akan dimasukkan ke dalam surga, dan itulah kemenangan yang sebenar-benarnya, kemenangan yang besar. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.